Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang cinta Al-Quran, yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-102 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe, agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 ini ada huruf ain yang berbaris doma menghadapi huruf waw sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini pun dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf shin yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam syamsiah. Selanjutnya ada huruf ya yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf to yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini pun dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lis sukun yang harus dibaca panjang 6 harakat. Selanjutnya ada tanda wakof, yaitu huruf jim kecil. Tanda wakof ini dinamakan wakof jaiz. Artinya boleh dilanjutkan membacanya, boleh pula dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini pun dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi
huruf ya sukun. Ini hanya dinamakan layyin saja. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini pun dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf sin yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Selanjutnya ada huruf ya yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf to yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma. Huruf ro yang berbaris doma ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris doma. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf nun yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Selanjutnya ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Selanjutnya masih pada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf sin yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf alif di lain kalimat dan ditandai dengan alis yang tipis. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf za. Ini dinamakan ikhfa. Selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf mim. Ini dinamakan alif lam komariah. Selanjutnya ada huruf kaf yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini hanya dinamakan layyin saja. Selanjutnya ada huruf ba yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf ha yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma. Huruf ro yang berbaris doma ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris doma. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini pun dinamakan mad tabi'i
yang harus dibaca panjang, 2 harakat. Selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma. Huruf ro yang berbaris doma ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris doma. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf ta, dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang, 6 harakat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.